Ngitungo pawelinging kaki Sabtu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atuh bagyo wis Salam mulia Mbah. Salam mulia ya. Di ngapunten Mbah, derek sowan kemri malih nih Mbah. Terus kula nggih badhe derek tanglet kali Mbah Dharma. Nggih nun sewu tentang babagan ruh Mbah. Jadi ada yang saya mau tanyakan mengenai babagan ruh. Semisal orang meninggal itu biasanya perjalanan ruhnya itu kemana Mbah? Nah ini ya artinya saya pengen pirso dari Mbah untuk model istilahnya versinya Mbahnya itu seperti apa? Ngaten ya. Nggih. Ngaten mawon masane. Nggih. Oh, wilayah jati nugoni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Ini jane pertanyaan sangat wingit Mas Anang itu sebab menyangkut zat yang kelihatan yang sering disebut-sebut dengan ruh ya. Ruh itu kan yang menyebabkan hidup setiap manusia dari umur 4 bulan menurut kitab suci tertentu sudah ditiupkan ke janin itu. Nah, karena wong Jawa paham mana istilah ngupati, karena orang Jawa ini paham, kita menyambut ruh itu dengan ngupati. Ngupati itu ya kupat, ada lepet, ada dadak mengek dan sebagainya begitu loh. Nanti terus yang 7 bulan itu ya mitoni. Mitoni itu ya menyambut kesempurnaan janin pada ruh sama dengan janin di situ gitu loh. Nah, kalau pertanyaan ruh yang termaksud kalau dalam bahasa Jawa itu kan nggak ada ruh, tapi adanya sukma, gitu loh. Jadi ditiupkannya sukma. Nah, apa itu sukma? Sukma itu ada yang mengatakan itu Nur Muhammad, ada yang mengatakan itu Nur Ilahi, ada yang mengatakan lagi itu Nur itu ya Nur Adam apa Nur Muhammad terserah saja dalam menyebutkan sebelum raga-raga manusia ini dicipta, bahkan alam semesta termasuk Surya Condra Kartika Miwah Bawana itu dicipta, sudah tercipta dulu roh, dan aku ciptakan engkau dari gambarku begitu loh. Gambare si Tuhan itu ada yang mengatakan begitu. Monggo saja lah, saya hanya akan menyampaikan bahwasanya kalau ruh setelah mati itu kan pegat sukma. Artinya kena apa wong mati kue kangen nek orang ngerti paraning pati. Sekali lagi ya, kena apa orang mati itu kangen. Kalau dalam bahasa Jawa itu mati nih kue kangelan. Wong mati rata-rata mesti kesulitan gitu loh. Karena pisahnya raga dengan sukma yang sudah melekat melakoni ibadah secara Pak Kiai. Kalau dalam saya itu dharmane wajib akan berpisah sehingga tarik ulur. Begitu loh, tarik ulur. Kowe tinggal dulu ya. Nanti 3 hari saya kesini lagi gitu. Nanti 7 hari saya kesini lagi gitu loh. Nanti 40 hari saya kesini lagi. Nanti 100 hari saya kesini lagi. Inilah yang dikenal dengan apa? Mitone nyaur tanah, nelung dina, mitung dina, 40 dina, 1 dina lah. Ini karena perjanjian pegate sukma dengan raga begitu loh. Perpisahannya itu kita menghormati. Kalau dulu setahu saya ketika ada orang meninggal dunia itu ada damar atau lampu di halamannya orang yang kematian. Namanya apa ya Pak Dimin ya itu? Dulu kan pasti ada, dikurungi dengan keranjang. Ini untuk menghormati sukma itu, perpisahannya si sukma dengan si raga. Lah, lalu saya sering mengatakan dalam konten saya bahwa ciri manusia yang sampai kepada kesempurnaan
atau kasuwargan, terserah saja mengatakan. Tapi kalau Jawa tidak mengenal surga dan neraka, adanya sempurnaning pati, kasampurnaning urip, kasampurnaning pati, begitu loh. Jadi kalau orang yang sudah sampai ke kasampurnan itu adalah orang yang bejo sewu. Cara bejo sewu itu ya sangat luar biasa. Ini cirinya adalah tidak mengalami sakaratul maut. Nah, dalam bahasa saya, semestinya manusia itu mengenali bahasa kunci pribadi dalam duniawi dan bahasa kunci pribadi dalam meninggal dunia. Saya sering mengatakan dalam beberapa konten saya itu, kalau santri saya atau cantrik saya namanya Gentur Widyo Sasono dan Hari Sugiarto, sekarang kerja di KPU ini. Kalau Gentur Widyo Sasono dulu di BNN apa ya, Badan Narkotika Nasional itu kebos rakit sesungguhnya adalah perjanjian lama yang kembali secara seksama dan dilala nemu guru tuduh saya, begitu loh cara guru tuduh loh ya. Lah itu sampai mendapatkan bahasa kembalinya ke sana, kalau nggak keliru saya masih ingat Allahumma bedah kubur ikromah, begitu loh. Lah niscaya kalau ini kuat lakunya, kuat dalam menjalani, niscaya kedua orang ini tidak mengalami sakaratul maut. Lah contoh orang yang tidak mengalami sakaratul maut, umpamanya kakek saya saja dulu ya, lahir pada Setupain, meninggal juga pada hari Setupain, dan lalu ketika akan meninggal, besok siang ini ada tamu, banyak tamu gitu loh. Nah tolong ini pelataran dibersihin. Nggak taunya pamit tidur di siang itu pula mbah saya, buyut saya itu tidak ada, artinya kembali ke asalnya. Nah, ini ciri yang tidak mengalami sakaratul maut. Tidak, mohon maaf kan banyak itu yang sampai 7 hari sakaratul maut, sampai kecang-kecang dan sebagainya. Lah ini contoh lah. Kemana arah itu ya, ke kasampurnaning urip, ke kasampurnaning pati. Lah syarat untuk bisa sampai ke kasampurnaning pati, ke kasampurnan bali maring asale ya, itu tentunya harus memahami sampurnaning urip. Sampurnaning urip itu ya bisa membaca layang kalimat sada atau garis titis pepesening urip. Aku urip kon dadi apa, kon jadi apa. Lalu yaitu ada istri, ada rezeki, ada pati, ada beja, dan ada cilaka. Ini 5 unsur yang mesti dipahami dalam diri kita gitu. Makanya tidak ada nih orang yang menggayuh atau berkeinginan membaca celaka ya, taruhlah kedunungan silaka, itu enggak ada. Makanya itu kita menggayuhnya kan beja gitu. Lah semestinya cara menghindari celaka seperti apa ini mesti bisa, begitu loh. Lah berbeda lagi dengan kaum makrifat, sudah tidak menghiraukan ini, hanya berjalan pada relnya begitu. Jadi intinya perjalanan ruh ketika pegat dengan sukma itu ya tentu ke arah kasampurnan. Nah, lalu bagaimana yang tidak sampai ke arah kasampurnan? Lah ada sebutan ini pati nista, pati madyo, pati sempurna. Lah kalau pati nista ini pati ya orang seperti apa? Pati yang lalu. Pati yang lalu itu ya yang bunuh diri begitu. Ini pati yang lalu, belum sampai pada saatnya meninggal dunia, namun dia mendahului atau melalu lah, pokoknya yang lalu sudah tidak percaya adanya Tuhan. Ini niscaya pati nista. Lah pati nista ini seperti apa? Gitu loh. Atau orang yang sakitan cukup lama, ini termasuknya juga patinya itu, kategorinya itu pati nista lah. Kalau pati madya ini biasanya hanya perlu tidak lebih dari 7 hari dalam sakitnya, gitu loh, dalam sakitnya, sehingga niscaya itu tidak akan begitu merepotkan bagi yang hidup dan bagi dirinya di sana. Nah, semua ini tergantung kepada cara anunya itu membaca jalan hidupnya. Artinya ditentukan oleh dirinya masing-masing orang. Nah, niscaya kalau ini sudah ngepasi dengan darmaning wajib atau bisa membaca layang kalimat sada ini, niscaya ini adalah orang yang sempurna dalam hidup, dan lalu nanti bisa sempurna dalam mati. Itu yang menentukan adalah dirinya kita itu sendiri ya. Namun dalam menentukan tentu proses, ada guru tuduh, ada guru panutan, ada guru patuh dan sebagainya lah. Ini sebuah proses yang mesti kita lakoni, dan kita mesti menghayati bahwasanya jangan sampai kita jatuh pada pati yang nista.
Terus pati madya ini adalah patinya ya orang yang sakit tapi nggak begitu lama. Jangan sampai saya maksud mati sampai diyasinkan selama, kan ada itu. Dan biasanya kalau mati diyasinkan gue nggak bawa batir gitu, membawa batir, membawa teman gitu. Nggak lama kemudian tak tetangganya, tak saudaranya biasanya ada yang ikut meninggal dunia gitu loh. Jadi intinya kemana ruh itu akan kembali setelah mati tergantung ditentukan pada perilaku dirinya. Lah, perilaku dirinya saya memberikan rujukan, bukan mengajak ya. Mestinya bisa membaca garis titis pepesen yang urip, layang kalimat sada. Lah kalau sudah tahu seperti ini akan memahami bahwasanya hidup tidak untuk berlomba kaya, hidup tidak untuk berlomba pintar, hidup itu untuk artinya sak madya, sak dermo hang nglampahi dalam hidup. Lah, untuk menghindari yang ini pati nista dan pati madya tentunya bisa membaca itu. Nah, adapun setelah ruh ini berpisah tentunya ada cara kan, malam itu disebut nyaur tanah ya masih antara masih di rumah itu si sukma ini loh gitu loh, karena perjanjian dengan saya masih di sini tenang saja gitu loh. Nanti 3 hari sudah di halaman, nanti 7 hari sudah di jalan gitu, nanti 40 hari itu baru sampai kepada makam gitu loh. Lah kaitannya mengapa ziarah ke kubur, karena si raga ini otomatis kan hancur lah, sebagiannya ada yang hancur, tetap terkait dengan sukma ini. Lah tergantung kalau memang ini sukmanya itu sukma bukan patinista, patinista ini biasanya jatuhnya ke watu kayu begitu loh, jatuhnya nyangsangnya itu ke watu kayu. Lah ini yang wajib dihindari Mas Anang, ya kan, wajib dihindari. Lalu pati madya ini biasanya orang linuwih pun umpamanya mohon maaf kayak para raja pun ini pati madya ini bisa jadi matinya setelah mati itu, kata guru saya ya, itu masuknya ke lintang panjerihno. Lintang panjerihno atau kalau disebut itu papane sukma diluwi. Sukma diluwi adalah seperti ini. Dulu orang punya kadidayan dan bisa memayu hayuning negara, umpamanya ngayuk Yogyakarta adiningrat, jejuluke Pangeran Mangkubumi, Mangkubuwono yang ke-1. Lah ini secara etika alam, secara etika rasa, secara etika semuanya gagah temen menungsa bisa Mangkubumi. Betul nggak? Lah niscaya saya berkeyakinan, boleh saya punya berkeyakinan kan, kalau Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 ini masuknya ke sukma diluwi, papane yaitu di lintang panjer rino. Kan terlalu berani saya mengatakan demikian. Namun ini adalah kasus nyata yang harus dibedah, yang harus dipahami yang saya maksud bagi setiap anak turunnya yang masih hidup. Makanya saya sering mengatakan janganlah bangga engkau turun ningrat gitu loh. Belum tentu kakekmu di sana sudah sampai kepada kesampurnaan. Nah, jadi intinya bahwa setelah kematian itu sangat bergantung kepada perilaku di muka bumi ini, dan saya memberi rujukan bisa membaca layang kalimat sada, ngepasi dengan laku lajering sukma, dan nanti bisa sampai kepada kesampurnan. Itu yang namanya bali maring asalera. Apabila tidak, patinista ini tibanya ke watu kayu ya, kalau mati di jalan mohon maaf, patinistanya itu biasanya ya ikutnya kisambang dalan gitu ya, sinendal mayang cara anune ke mati sinendal mayang ya sinendal mayang, pandu saja dalam pemayangan itu matinya sinendal mayang begitu loh. Nah makanya ada lelakon pandu swargo yang bisa nyuargake adalah putra putrinya Pendawa 5 masuk naik ke kayangan dan masuk ke kawah Condro Dimuko. Lah itu mengentaskan orang tuanya atau pandu swargo begitu loh, daripada orang tua saya yang masuk neraka, masuk kawah Candra Dimuka, lebih baik saya yang masuk ke kawah Candra Dimuka. Lah menghindari setidaknya ini patinista yang wajib dihindari ya. Jangan sampai kita temang sanang watu kayu ya, terus nang wesi dan sebagainya, tapi kita setidaknya ini jadi sukma diluwih. Sukma diluwih ini pun masih ngimpleng kepada janin yang sukma anyaran. Nah, makanya kalau orang dulu punya janin itu sangat dihati-hati, siang bolong nggak boleh keluar rumah karena rambutnya harus diremjak dan sebagainya, harus pakai sambetan karena menghindari sukma diluwih yang mohon maaf, sukma diluwih
dulu umpamanya punya haji lembu sekilan gitu loh, kok nggak ada sambutannya, ini bisa lebih mendominasi daripada sukmanya kan ya dalam dirimu ibaratnya kok. Dulu waktu ibumu mengandungmu kok keluar di kala siang atau di kala maghrib gitu menjelang surya terbenam atau matahari terbenam, ini sangat dihindari. Karena apa? Ketika ibumu pas nelongso di jalan atau merasa haru terhadap sesuatu, inilah pintu masuk celah daripada sukma diliwihlah. Ketika tidak pakai sambutan, nantinya lebih mendominasi ya karaktermu, umpamanya kayak kesombongannya kayak dasamuka umpamanya gitu loh. Nah, ini yang patut kita simak, kita pahami menurut paham keyakinan Jawa yang saya tahu dari guru-guru saya. Jadi intinya memang sangat bergantung kepada perilaku kita di muka bumi ini, arwah kita nanti akan kemana. Penjelasannya adalah semoga kita bisa sampai ke arah kesempurnaan, jangan sampai patinista dan patimadya. Saya rasa demikian. Iya Mbah, terima kasih sudah sangat jelas sekali. Matur sembah nuwun Mbah. Salam mulia Mbah. Salam mulia.